Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yahya, Sarjana Komputer dan Komputer, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini akan ada presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Perkenalkan, saya Alfani Satiara selaku host dari kelompok 6 akan membacakan susunan kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Selanjutnya saya serahkan kepada Rizky Saskia Nesti selaku moderator dari kelompok 6. Nesti. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak M. Eskom, Mkom, selaku tutor pada mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini PG PAUD semester 6. Yang terhormat narasumber kita Ibu Desi Novita Wulandari dan para peserta semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online melalui Teams dengan tema pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Peserta yang berbahagia, berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, kedua doa, ketiga penyampaian materi, keempat sesi tanya jawab, kelima penutup. Baik, saya sebagai moderator akan memulai pembukaan. Yang pertama yaitu marilah kita membuka seminar online ini dengan membaca doa agar acara ini lancar. Marilah kita menundukkan kepala sejenak dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Acara kedua yaitu penyampaian materi. Peserta yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok seminar online melalui Teams dengan tema pemanfaatan internet sebagai sumber belajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Desi Novita Wulandari. Baik, beliau adalah guru dalam instansi TK Kartika 5 dengan pengalaman mengajar di TK Wiyata Bakti dari tahun 2010 sampai dengan 2012 dan yang kedua mengajar di TK Kartika dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Baik, berikut adalah beliau. Mohon maaf. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Nesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yahya. Terima kasih kepada Pak Yahya dan teman-teman telah memberi kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk memaparkan presentasi. Untuk sebelumnya slide-nya saya masukkan dulu. Untuk pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Desi Novita Wulandari. Tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Desember 1990. Jabatan saya sebagai pendidik di instansi TK Kartika 56. Pengalaman mengajar saya di TK Wiyata Bakti dari tahun 2010 hingga 2012 dan sekarang mengajar di TK Kartika 56 dari tahun 2012. Oke, kita lanjut saja langsung ke materi pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Oke, di pendahuluan
Berkembangnya teknologi informasi yang telah membuat kita dapat memanfaatkan beragam sumber informasi untuk keperluan belajar. Hal ini telah menyebabkan peran guru bergeser dari penyampai informasi dan pengetahuan menjadi fasilitator aktivitas pembelajaran. Kehadiran dan penggunaan teknologi jaringan yang berkembang pesat saat ini telah memungkinkan seseorang mudah mengakses dan pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk mengenal internet sebagai sumber belajar di kegiatan KB1, di sini kita ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian internet. Yang kedua, perangkat untuk menggunakan internet. Yang ketiga, internet sebagai sumber belajar. Keempat, aplikasi internet. Yang kelima, pengenalan internet pada anak usia dini. Untuk pertama, kita membahas tentang pengertian internet. Pengertian internet yaitu sistem teknologi komputer yang ada di dunia saat ini telah membentuk suatu jaringan atau network yang sangat luas yang mampu digunakan sebagai sarana telekomunikasi di seluruh dunia. Jaringan komputer ini disebut dengan istilah internet. Berdasarkan wilayahnya, jaringan internet diklasifikasikan menjadi LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. Yang B, perangkat untuk menggunakan internet. Agar dapat berkomunikasi melalui jaringan internet, perangkat komputer yang digunakan harus dilengkapi dengan beberapa peralatan pendukung yang disebut modem. Selain itu juga dapat menggunakan layanan internet yang disebut Internet Service Provider atau ISP. Saat ini komunikasi dengan internet dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel yang biasanya disebut dengan istilah wireless. Oke, yang C, internet sebagai sumber belajar. Internet membebaskan penggunanya untuk membaca informasi terkini dari berbagai sumber informasi terkini sebagai sumber informasi yang ada di seluruh dunia. Pendidik harus bijaksana memilih informasi yang akan kita gunakan untuk keperluan pembelajaran mengenai komputer pada anak usia dini. Dengan membuka situs web atau website, kita dapat melakukan download dan upload informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang D, aplikasi internet. Internet menghubungkan ribuan jaringan komputer di seluruh dunia. Bentuk pelayanan dasar yang diberikan internet yaitu yang pertama, surat elektronik atau email. Yang kedua, buletin elektronik. Ketiga, pencarian informasi. Keempat, akses untuk melakukan koneksi dengan program-program khusus. Yang kelima adalah komunikasi secara langsung, chat yang sangat tepat dan murah. Oke, yang kelima, pengenalan internet pada anak usia dini. Internet merupakan salah satu medium yang dapat digunakan secara kreatif oleh guru untuk meningkatkan kualitas belajar anak usia dini. Pengenalan internet pada anak usia dini juga diarahkan pada kontribusi yang meliput sarana komunikasi dan akses untuk memperoleh informasi terkini. Anak-anak harus berani mencoba membuka situs-situs informasi yang berisi visual dan permainan yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor mereka. Oke, untuk KB2 kita akan membahas cara membuka dan mencari informasi melalui internet. Untuk ini kita sedikit kurang teman-teman sudah tahu bagaimana caranya. Yang pertama mungkin kita akan membahas tentang fungsi internet. Yang kedua mesin pencari search engine. Yang ketiga browsing. Yang keempat mencari informasi tentang out dalam situs web. Yang kelima membuka situs web universitas terbuka. Yang selanjutnya mengirim surat elektronik. Terakhir mencegah hal negatif dari internet. Oke, untuk cara membuka dan mencari informasi melalui internet. Yang pertama, fungsi internet sendiri merupakan sarana yang dapat membantu kita mencari dan memperoleh informasi, yaitu dengan cara browsing, download, upload, dan chatting. Langkah yang harus dilakukan oleh pengguna internet agar dapat menggunakan internet yaitu yang pertama,
Pastikan bahwa perangkat komputer yang telah tersambung modem atau penyedia jasa internet. Yang kedua, hidupkan komputer dan klik ikon Microsoft Internet Explorer atau sejenisnya. Yang ketiga, tulis alamat web yang Anda ketahui pada tempat yang tersedia lalu klik OK. Yang keempat, jika Anda tidak mengetahui alamat web, Anda bisa menggunakan mesin pencari dan mengetik jenis informasi yang diperlukan. Yang B, mesin pencari atau engine. Nah, teman-teman biasanya sudah biasalah untuk melihat yang seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau mencari sesuatu, biasanya kita klik di bagian yang ada gambar apa ini? Kaca pembesar. Biasanya kita mau mencari sesuatu, kita klik di situ, kita ketik apa yang kita mau cari. Selanjutnya untuk browsing. Browsing sendiri yang sering juga disebut sebagai berselancar di dunia maya atau virtual world, pada hakikatnya adalah kegiatan mencari atau sekedar melihat informasi yang terdapat pada situs web. Informasi tersebut dapat memberikan informasi lengkap tentang suatu bidang. Yang D, mencari informasi tentang anak usia dini dalam situs web. Internet menyajikan banyak dan beragam informasi baik yang bersifat komersial maupun non-komersial untuk dapat membuka dan mencari informasi melalui situs web. Kita harus mengetahui alamat web terlebih dahulu. Jika kita tidak mengetahui alamat web yang akan kita cari, kita dapat menggunakan kata kunci early childhood untuk mempelajari informasi dan pengetahuan tentang anak usia dini. Oke, yang E, pembuka situs web universitas terbuka. Alamat web biasanya ditulis dengan format standar, misalnya alamat web universitas terbuka yaitu www.utase.id. Sebagai mahasiswa UT perlu mengetahui situs web ini. Kita sudah biasa ya Bu ya membuka untuk situs web. Di sini informasi yang bisa kita ambil ada UT online, surat elektronik atau email, informasi akademik, kalender akademik dan kalender kegiatan, terakhir informasi umum. Selanjutnya F, mengirim surat elektronik. Internet memberikan fasilitas bagi kita untuk berkomunikasi menggunakan surat elektronik, alamat email. Namun, sebelum melakukan komunikasi harus memiliki email terlebih dahulu. Dengan alamat email yang kita miliki, kita dapat melakukan komunikasi melalui pengiriman dan menerima surat elektronik. Dan F, terakhir mengirim surat elektronik. Internet tidak selalu berisi informasi yang bersifat positif. Sejumlah situs berisi informasi-informasi yang tidak pantas diketahui oleh anak-anak. Situs-situs tersebut biasanya berisi pornografi, kriminal, dan rasial. Kita sebagai pendidik harus mencegah jangan sampai informasi ini dibaca oleh anak-anak. Kita dapat memblokir masuknya situs-situs ini ke dalam perangkat internet yang ada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pemaparannya. Saya berikan lagi kepada Nesti. Silakan Nesti untuk melanjutkan. Baik, serta yang kami hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada peserta seminar online dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal sekolahnya. Oke, jika tidak ada boleh disimpulkan diskusi hari ini. Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan dari penyampaian oleh Bu Desi. Pertama, pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuatnya ikut masuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, sehingga penggunaan perangkat TIK seperti komputer, radio, televisi, dan sebagainya digunakan di beberapa lembaga pendidikan anak usia dini sebagai media dan sumber belajar. Penggunaan teknologi juga bisa dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Namun, waktu belajar tetap harus diperhatikan agar dampak negatif teknologi tidak terpapar oleh anak. Baik, yang kedua, perkembangan teknologi memberikan bantuan pada pekerjaan manusia, termasuk pekerjaan guru. Perkembangan teknologi membantu guru dalam mempersiapkan media bagi anak didiknya. Perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam membuat ataupun menyajikan media yang bervariasi dalam membantu anak memahami materi yang diberikan guru.
Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Terima kasih juga kepada Bu Desi atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Vanessa Tiara. Baik, terima kasih teman-teman. Saya selaku host, sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan plus buat kelompok 6 ya, luar biasa.